Di bulan Muharram ini, di dalam kitab Fadailus Suhur li Talibi Ridho Rabbil Ghafur lil alim al-alamah al-arif billah Asy-Syaikh Muhammad Abdul Gauth Saifullahul Maslul Qaddasallahu sirrah memberikan pengertian-pengertian yang luar biasa daripada huruf-huruf yang ada di setiap bulan. Pada kesempatan yang mulia dan penuh rahmat ini, izinkan saya mengupas sedikit, berbagi keilmuan, berbagi pengalaman. Dua huruf terakhir di bulan Muharram, yaitu huruf Ro dan huruf Mim di akhir bulan. Huruf Ro, pengersa Abah mengartikan Ar-Ridha. Ar-Ridha dan huruf Mim terakhir Mahabbatullah. Saya kupas sedikit terkait dengan Ar-Ridha. Ar-Ridha secara bahasa ini berasal dari kata radhiya yarda ridhan yang berarti senang atau bisa diartikan puas atau rela menerima dengan lapang dada. Sedangkan secara tasawuf di dalam ilmu thariqah diartikan ridha itu adalah keadaan hati yang menerima seluruh ketentuan Allah dengan penuh kerelaan, tanpa protes, tanpa keluh kesah, atau penolakan, baik terhadap nikmat maupun musibah. Para sufi menjelaskan bahwa ridho bukan sekedar sabar terhadap takdir, akan tetapi merasa tenang dan tentram dengan pilihan Allah, karena meyakini bahwa segala yang datang dari Allah mengandung hikmah dan kasih sayang. Bahkan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, Ar-ridha huwa sukunul qalbi ila ahkamillah. Ridha itu adalah ketenangan hati terhadap segala ketetapan Allah. Sementara huruf mim mahabbatullah, kata mahabbah diambil dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti cinta, kasih sayang, kecenderungan hati kepada sesuatu yang dicintai. Sedangkan pengertian mahabbatullah berarti cinta kepada Allah. Di dalam istilah tasawuf, mahabbatullah adalah kecenderungan total hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba lebih mengutamakan Allah daripada segala sesuatu yang lain. Mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa mahabbah adalah kecenderungan hati kepada Allah karena mengenal keagungan, kesempurnaan, dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran tasawuf, di dalam ajaran thariqah, bahwa mahabbah, rasa cinta terhadap Allah, itu lahir daripada ma'rifah, kenal dulu dengan Allah. Semakin dalam mengenal Allah seorang hamba, maka akan semakin besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah. Ini mohon maaf izin Bunda, ini suaranya agak serak-serak basah. Bagaimana cara seorang salik untuk menggapai daripada ridho Allah dan mahabbah kepada Allah? Tentunya siapa saja ingin mendapatkan ridho dari Allah.
Kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tapi kedua kalimat ini tentunya harus dicerna dengan akal dan ruh. Menurut para ulama tasyawuf dan masyayikh-masyayikh thariqah, bahwa tujuan tertinggi seorang salik menjalankan suluk adalah memperoleh ridha Allah atau ridha Allah dan menggapai mahabbatullah, cintanya Allah kepada kita. Ridha dan mahabbah ini saling berkaitan. Orang yang mencintai Allah akan berusaha meraih ridhonya. Dan orang yang diridhoi oleh Allah akan dianugerahi cintanya. Dan pembahasan-pembahasan ini banyak sekali dijelaskan dalam karya-karya daripada para ahli-ahli tasawuf. Imam Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddinnya dan kitab-kitab yang lain. Kemudian bagaimana cara kita selaku salik di dalam menggapai ridho dan mahabbatullah, di dalam mencari ridho dan cintanya Allah kepada kita. Tentunya paling tidak ada 10 proses yang harus kita jalani. Walaupun proses itu sebenarnya sangat-sangat susah untuk dilakukan, berat bukan susah, berat untuk dilakukan. Akan tetapi bagi para pecinta kesucian jiwa yang dibimbing oleh seorang guru mursyid, asal ada keinginan daripada dirinya, tentu proses-proses ini bisa dijalankan. Yang pertama, seseorang bisa mencapai ridha Allah. Seseorang bisa menggapai ridhonya Allah dan cintanya Allah kepada kita. Tentu diawali yang pertama, taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul taubat. Yang tidak akan kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang terdahulu dilakukan oleh kita. Karena taubatan nasuha ini adalah sebagai gerbang awal menuju ridha Allah dan mahabbatullah. Tidak ada orang yang ujug-ujug masuk thariqah. Ikut zikir, ikut zikir, ikut zikir. Tanpa dilandasi dengan taubat, taubat dulu. Taubat yang paling utama. Para sufi menegaskan bahwa hati yang dipenuhi dosa sulit merasakan manisnya mahabbah. Para salik, apalagi kita dari awalnya belajar dari makom umum, yang tidak pernah mengenal teori-teori tasawuf, yang tidak pernah mengenal ibadah, kemudian diajak kawan untuk masuk thariqah, ujug-ujug seketika. Ini yang tentunya dari awal diliputi dengan berbagai noktah-noktah dosa dan kesalahan. Ketika hati yang dipenuhi dengan dosa, maka sulit sekali merasakan manisnya mahabbah. Maka tahapan-tahapan yang harus ditempuh di dalam taubatan nasuha ini adalah tentunya yang pertama adalah menyesali dosa-dosa yang lalu. Jangan menganggap bahwa dosa-dosa yang lalu karena sudah ditimpa dengan istighfar yang beribu-ribu istighfar kita lakukan, merasa bahwa dirinya telah dihapus dosa-dosa itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan ciri orang yang celaka adalah nisyanud dunubil madiyah wahya indallahil mahfudah. Merasa bahwa dosanya masa lampau telah diampuni oleh Allah, padahal pada hakikatnya dosa itu tersimpan rapih di sisi Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan pertama adalah menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, tentunya berhenti dari maksiat lahir dan batin. Dengan berhenti dari maksiat lahir dan batin, maka kita bertekad tidak mengulanginya lagi perbuatan itu. Kemudian tahapan berikutnya mengembalikan hak-hak manusia yang pernah dizalimi. Mungkin semasa-masa yang lampau kita sering mendolimi orang, hak-haknya diambil oleh kita. Kita kembalikan. Di dalam istilah thariqah, taubat harus terus diperbaharui. Tajdid taubah, bukan hanya sekali. Terus
beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zalimi la yamliku li nafsihi darran ilal akhir. Terus diucapkan. Saudara-saudaraku, tahapan kedua untuk menggapai ridho Allah dan mahabbatullah, cintanya Allah kepada kita, tentunya adalah melalui proses mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Ini penjelasan ini sudah saya jelaskan di awal di dalam kali huruf mim yang pertama, mujahadatun nafs di bulan Muharram ini. Para sufi mengatakan bahwa jalan menuju Allah tertutup oleh nafsu dan syahwat. Ketika kita pulang kepada Allah, jalan ini tertutup oleh nafsu dan syahwat. Karena itu seorang salik, kita semua yang menjalani tahapan-tahapan di dalam suluk, di dalam thariqah ini, maka di dalam mujahadatun nafsi ini adalah tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kemudian mengurangi cinta terhadap dunia. Bukan berarti kita memutus keduniawian daripada diri kita, bukan. Ajaran thariqah yang diajarkan oleh pengersa Abah ini balan. 50-50. Ketika dunia dicari, akhirat dicari. A'mal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abadan. Wa'mal li akhiratika ta'annaka tamutu godan. Cari kehidupan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratik. Tapi ingat kehidupan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Artinya apa? Di sini bukan berarti membuang dunia, akan tetapi mengurangi cintanya dunia. Dunia dicari, tapi kehidupan dunia itu bukan tujuan. Tujuan utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mujahadatun nafsi berikutnya yang harus kita jalankan di dalam meraih ridha Allah dan mahabbatullah adalah melatih sabar dan qanaah. Kemudian membiasakan warok dan juhud. Ini juga sudah saya jelaskan di awal. Bagaimana warok itu. Tahapan-tahapan warok. Kemudian apa yang harus dilakukan warok di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah dijelaskan di dalam materi sebelumnya. Nafsu yang makin tunduk akan membuka jalan menuju ma'rifat dan mahabbatullah. Akan membuka jalan menuju ridha Allah. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga di dalam mencari ridho Allah dan mahabbatullah adalah memperbanyak zikir. Guru mursyid kita, pengersa Abah Au selalu mengingatkan kepada kita, zikir, zikir, zikir. Batasan zikir semakin banyak keinginan kita, maka semakin banyak pula zikir la ilaha illallah yang harus kita lakukan. Dalam seluruh ajaran thariqah mu'tabarah, ikhwan akhwat rahimakumullah, zikir merupakan amalan utama. Karena zikir berfungsi, satu, membersihkan hati dari kelalaian. Yang kedua, menumbuhkan muraqabah. Merasa bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah menghadirkan Allah di dalam hati. Apalagi guru mursyid sudah menancapkan kalimat ismu dzatnya di dalam qalbun kita, di dalam ruh kita, di dalam 124.000 pori-pori kita. Seluruh panca indera kita dipatrikan kalimat ismu dzatnya. Para masyayikh sering mengutip firman Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Semakin kuat zikir, maka akan semakin pula kuat mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tahapan mencapai ridha Allah dan mahabbatullah itu adalah muraqabah dan ihsan. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu berarti merasa selalu berada di hadapan Allah, itu secara umum. Seorang salik, kita semua yang lagi belajar di dalam suluk, di dalam belajar thariqah, harus berusaha di dalam muraqabah dan ihsan ini adalah menjaga pandangan. Kira-kira
Penglihatan yang nggak perlu dilihat, nggak usah dilihat. Menjaga hati, ini yang paling berat. Karena kuncinya ibarat sikring hati itu. Ketika hati kita diliputi oleh kekotoran, maka semua panca indera kita akan berlaku kotor. Inna fil jasadi mudghah. Ada segumpal daging. Itu yang disebut dengan hati. Ketika hatinya baik, maka baik seluruh amaliah-amaliah kita. Matanya menjadi baik, telinganya menjadi baik, lisannya menjadi baik, langkah kakinya menjadi baik. Karena hatinya sudah menjadi baik. Jadi hati merupakan program yang paling utama yang harus dikendalikan oleh kita. Kemudian menjaga lintasan pikiran. Pikiran kita supaya tidak ngelantur kemana-mana. Dan yang paling utama lagi adalah menjaga niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kunci utama ada di niat. Ketika muraqabah rasa dekatnya kita tumbuh, maka ibadah tidak lagi dilakukan karena kebiasaan. Mungkin selama ini karena diperintahkan oleh pengersa Aba untuk zikir setelah sholat. Di awal-awal setelah kita mendapatkan hak talqin, merasa berat di awalnya. Setelah sholat harus zikir 165. Makin naik, makin naik, makin naik. Diperbanyak, makin kurang tidur. Berat rasanya. Tapi ketika rasa itu sudah masuk di dalam ruh kita, maka rasa berat itu sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah bermuraqabah kepada Allah. Ketika muraqabah tumbuh, maka ibadah tidak lagi dilakukan karena kebiasaan, melainkan karena rasa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tafakur atas nikmat dan keagungan Allah. Maka ridho Allah, mahabbatullah akan kita raih. Setiap saat kita mentafakuri nikmat yang Allah berikan. Menurut Imam Ghazali dalam satu sebab tumbuhnya mahabbah adalah mengenal nikmat Allah dan merenungi sifat-sifat kesempurnaannya. Oleh karena itu, kita semua para salik harus memperbanyak tafakur tentang ciptaan Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian mentafakuri tentang kematian. Ya Allah, kemarin saudara saya masih ngobrol dengan saya. Ya Allah, kemarin saudara kita masih ikut manakib online. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah pulang kepada Allah. Merenungi, mentafakuri terhadap kematian. Karena kematian itu merupakan pembelajaran yang paling dahsyat bagi kita. Hari ini kita bisa berbicara, hari ini kuping bisa mendengar, hari ini ruh kita bisa bersatu dan menyatukan hati kita antara jasad dan ruh mendengarkan suara ini. Tapi mungkin besok lusa kita tidak bisa mendengar suara ini. Besok lusa kita tidak lagi menikmati indahnya alam ini. Besok lusa tidak lagi menikmati nikmat-nikmat yang lain. Kemudian mentafakuri tentang kelemahan diri. Manusia diciptakan oleh Allah hanya dari setetes air yang hina. Makin besar, makin dewasa, makin tua. Kita harus selalu mentafakuri tentang kelemahan-kelemahan diri. Apa yang perlu disombongkan dari kita? Tidak ada. Kita diciptakan daripada setetes air yang hina. Apa yang perlu disombongkan? Kita terlahir tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Hanya tangisan kebahagiaan ketika kita lahir. Kemudian kita pulang pun kepada Allah tidak membawa apa-apa. Maka apa yang perlu disombongkan daripada diri kita? Uang yang banyak nanti juga akan kembali kepada manusia. Harta yang banyak juga akan diperebutkan oleh manusia. Yang pulang kepada Allah. Hanya ruh yang selamat. Hanya amaliah-amaliah yang dilakukan oleh diri kita. Itu yang akan pulang kepada Allah. Ya Allah, lemah sekali diri kita. Hamba yang dhaif, yang hina ini apa yang perlu disombongkan dari seorang manusia?
Kemudian mentafakuri tentang kasih sayang Allah. Dari mulai kita bangun tidur, Allah berikan nikmat kepada kita. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Hari ini kita kuping bisa mendengar, lisan bisa berbicara, pantat bisa didudukan di kursi. Itu karena sayangnya Allah kepada kita. Ketika lama-lama nikmat-nikmat itu Allah cabut. Ketika nikmat-nikmat itu Allah ambil kembali kepada yang punya nikmat. Apa yang perlu dirasakan, yang disombongkan dari seorang manusia. Justru di sinilah kita bertafakur. Betapa sayangnya Allah kepada kita saat ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menelaah diri kita, untuk mentafakuri diri kita. Terlalu banyak dosa dan kesalahan kita. Di balik tafakur itu, maka kita kembali kepada Allah. Jangan sampai kembalinya kita kepada Allah setelah kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan peringatan oleh Allah, baru kita kembali kepada Allah. Ketika kita sudah sehat, balik lagi kepada makom awalnya. Ini orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, untuk menafaki ridha Allah dan mahabbatullah, supaya Allah ridha terhadap kita dan mencintai kita. Tahapan berikutnya adalah ikhlas yang murni. Bapak Ibu ikhwan akhwat, mahabbah itu tidak akan sempurna selama amal masih bercampur dengan riya. Sekali lagi saya katakan, mahabbah rasa cintanya Allah tidak akan sempurna selama amal masih bercampur dengan riya, ujub atau mencari pujian manusia. Disinilah guru kita, pengersa Abah Awas, mendidik kita berjiwa ikhlas. Sama antara yang dipuji dan dicela. Itu ikhlas tandanya. Ketika dipuji biasa saja, nggak berpengaruh. Dicela apalagi nggak bereaksi, biarkan saja. Kalau bahasa kita itu orang mencela itu tanda dia nggak mampu. Amal tidak berubah karena manusia. Mau manusia ngomongin, mau enggak, mau diocehin, mau enggak. Tetap saja amaliah terus dilakukan. Itu ikhlas. Karena apa? Karena mengharap balasannya bukan dari manusia. Tapi mengharap balasannya hanya dari Allah Rabbul Jalil. Jadi ketika apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian reaksi daripada manusia terbalik dengan apa yang kita kehendaki, maka disinilah tanda ikhlas akan diuji bagi diri kita. Kalau ketika dipuji mungkin hidung kita agak naik, agak mancung. Ketika dicela mungkin hidung kita jadi nyungsep. Wah, itu belum ada tanda ikhlasnya. Jadi tanda-tanda ikhlas, ciri-ciri ada ikhlasnya pada diri kita itu ketika dipuji dan dicela sama aja. Nggak pengaruh, tidak ada perubahan. Amaliah pun sama. Mau dipuji oleh orang ataupun tidak tetap aja. Amaliah kita tidak berubah karena manusia. Karena amal kita hanya untuk Allah. Karena mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, untuk menggapai ridho Allah dan mahabbatullah tentunya adalah dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali-waliullah. Para sufi menjelaskan bahwa cinta kepada Allah tidak dapat dipisahkan daripada cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para salik kita semua ini diharapkan memperbanyak sholawat. Karena dengan memperbanyak sholawat berarti kita semakin cinta terhadap Rasulullah. Sholawat yang diajarkan oleh pengersa Abah cuma satu. Jangan cari-cari sholawat yang lain. Sholawat yang diajarkan di dalam TKN Suryala Yasir Narasa hanya sholawat Bani Hashim. Itu yang diijazahkan. Boleh juga mengamalkan daripada sholawat tafriziyah. Karena itu juga sholawat yang diijazahkan. Tapi yang paling utama bagi kita adalah sholawat Bani Hashim. Kalau kata pengersa Abah, sholawat Bani Hashim. Maklumat yang terakhir dari sholawat Bani Hashim. Terus baca setiap saat kecuali masuk kamar mandi atau WC. Jangan dibaca. Itu maklumat terakhir pengersa Abah. Terus baca sholawat Bani Hashim.
Kalau dalam situasi yang memang kita mendesak, situasi gawat, baca Bani Hashim dalam keadaan cepat. Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Terus itu. Tapi kata pengarsa Abah, kalau duit kita lagi banyak, nah baca Bani Hashimnya sambil berlagu. Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Itu solawat yang dompetnya penuh, kata Abah. Nah, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah yang dilakukan oleh guru mursyid itu adalah sunnah Rasul. Apa yang dilakukan oleh mursyid kita itu apalah ya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya ketika kita melawan daripada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh guru mursyid, berarti kita tidak taat kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja catatannya yang enteng. Jangan pakai berdebat dengan dalil. Kalau berdebat dengan dalil ada dalil aklinya yang parah. Kalau sudah dalil akli yang muncul, maka di situ adalah diliputi oleh nafsu. Mulai Bani Israel di situ masuk. Nah, kemudian selanjutnya menghormati ulama dan para wali. Ini merupakan salah satu rasa cintanya terhadap Rasulullah. Kemudian sering robitoh kepada guru mursyid sebagai sarana pendidikan rohani. Bapak Ibu ikhwan akhwat, saya pernah ke suatu kali saya ketemu Abah. Dipanggil oleh Abah. Kemudian sempat bincang-bincang, teringat di situ di hari Jumat pagi. Lama sekali berdua ngobrol dengan beliau, mendengarkan kalam-kalamnya. Kemudian karena saya memang kondisi masih sibuk dengan urusan duniawi, masih bertugas, sehingga saya izinlah kepada Abah. Abah, mohon maaf, saya tidak bisa sohbah setiap bulan kayak wakil talkin yang lain. Karena kondisinya masih terikat dengan pekerjaan. Apa kalam yang mulia dari pangarsa Abah? Ken we cenah. Nu penting mah jauh di mata, dekat di hati. Tuh, ini bahasa yang keluar dari pangarsa beliau. Jauh di mata, dekat di hati. Bukan berarti apa-apa. Jauh di mata, dekat di hati itu diartikan itu adalah sering-sering robito gitu. Tawajuh. Kalau dalam bahasa lain tawajuh. Menundukkan kepala, membayangkan guru. Kemudian khafi. Teringat dengan itu robito. Bahkan teringat dengan kalam Abah. Abah mah katanya dulu di zaman Abah Anom. Tidak ada lain kalimat kecuali Abah Anom. Kemana-mana Abah Anom. Gitu bahasanya. Ini berdua nih ngobrol dengan saya. Mau makan, Assalamualaikum, pengersa Abah Anom, Al-Fatihah. Mau berangkat, Assalamualaikum, pengersa Abah Anom, Al-Fatihah. Pulang dari mana-mana, Assalamualaikum, pengersa Abah Anom, Al-Fatihah. Semuanya, Abah Anom, Al-Fatihah, Abah Anom, Al-Fatihah. Di sini pengajaran daripada seorang guru mursyid kepada muridnya. Khususnya kepada saya nih berhadapan-hadapan. Artinya apa? Banyak-banyak robito. Ingat kepada guru. Gitu. Kita mau tidur. Assalamualaikum Abah Aus. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Mau makan. Assalamualaikum Abah Aus. Al-Fatihah. Baca Fatihah baru baca doa makan. Terus itu. Ini yang saya ikuti beliau. Ya. Dengan seringnya robito kepada guru mursyid, maka kita akan semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tangga berikutnya yang harus kita lakukan adalah khidmah dan husnul khuluq. Banyak masayih berkata bahwa jalan tercepat menuju Allah adalah dengan membahagiakan makhluknya. Apa bentuknya? Berbakti kepada orang tua, membantu sesama, memuliakan tamu, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Karena akhlak yang baik merupakan buah nyata daripada mahabbah kepada Allah. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah. Makom berikutnya adalah ridho terhadap takdir Allah. Makom ridho ini adalah menerima keputusan Allah dengan hati lapang. Apa tandanya?
Ketika diberikan sesuatu oleh Allah, tidak banyak mengeluh. Ini ridho artinya. Bersyukur saat mendapat nikmat. Bersabar saat mendapat ujian. Jangan bersyukur ada nikmat ketika diuji. Kita nggak menerima ujian itu. Wah, Allah nggak adil. Wah, itu nggak ridho namanya. Kemudian meyakini semua ketetapan Allah itu mengandung hikmah. Apa yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Para sufi memandang ridho sebagai salah satu makom tertinggi setelah mahabbah gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya yang paling penting karena kita berada dalam lingkungan yang multi, lingkungan yang plural di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa kita harus pintar-pintar untuk bergabung bersama orang-orang solih. Lingkungan sangat mempengaruhi perjalanan ruhani. Kalau di lingkungan kita, ahli torikohnya hanya satu orang di antara 100 kakak, ya kita sendiri yang tergerus. Kalau kita tidak pinter-pinter mengatur strategi. Karena itu seorang salik dianjurkan. Yang pertama adalah menghadiri majelis-majelis zikir. Kalau kita misalkan di satu wilayah hanya satu orang, 10 orang, kita harus mencari di tempat lain. Di mana nih ada majelis-majelis zikir, toriko. Khususnya di dalam toriko kita. Kemudian berkumpul dengan para solihin. Bergabung dengan orang-orang solih. Baru kita ke bawah solih. Ada filosofi hidup. Kalau kita hidup berkumpul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kebagian wanginya. Tapi kalau kita berkumpul dengan para penjual minyak tanah, ya kita akan kebagian juga baunya. Gitu. Jadi tergantung kita bagaimana memanage daripada kehidupan, mengatur kehidupan kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya, karena kita yang membimbing kita ini adalah kita belajar bertorikoh ini dibimbing oleh guru mursyid, maka kita harus berkhidmah kepada guru mursyid. Gitu. Apa itu khidmah? Khidmah itu menerima apapun yang diberikan oleh guru, walaupun itu pahit. Pahit telen, sepet telen, itu. Pengar telen. Jangan ngoceh, jangan protes. Itu namanya khidmat. Nah, kemarin di dalam manakib di pusat di hari Senin dikatakan tuh dari Profesor UGM, berbedanya orang orang tasawuf dengan orang-orang filsafat itu berbeda. Orang filsafat mah banyak tanya. Kalau kita nggak bertanya maka tidak akan tercapai tujuannya. Gitu. Berbeda dengan orang-orang tasawuf, orang-orang toriko. Kalau orang filsafat banyak tanya akan mencapai tujuan, kalau orang bertorikoh banyak tanya jadi orang bodoh gitu. Berbeda terbalik. Nah, kemudian selanjutnya menjauhi majelis-majelis yang melalaikan Allah. Berkumpul dengan orang-orang yang lalai terhadap Allah. Nah, ini bisa dilakukan. Bagaimana diri kita bisa memanage, bisa mengatur dirinya sendiri kalau memang kita kepingin berhasil di dalam proses bertorikoh ini. Cara-cara ini disebut sebagai salah satu sebab bertambahnya cinta kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, untuk mencapai tangga kesempurnaan bertorikoh itu harus ditempuh melalui proses, harus ditempuh melalui perjuangan, harus ditempuh melalui pengorbanan. Tidak mudah masuk di dalam torikoh setelah ditalkin hanya ikut manakib, manakib, manakib saja. Tidak mudah. Ikut manakib, manakib, manakib. Kalau kita tidak memanage ruhani kita, memanage akal kita juga akan kegerus. Kita hanya manakib, manakib saja, mendengarkan saja. Tapi tidak sampai ke dalamnya. Tidak sampai ke ruhnya. Akhlak kita masih gitu-gitu saja. Moral kita masih gitu-gitu saja. Frekuensi ibadah kita masih gitu-gitu saja. Tapi kalau tahapan-tahapan di dalam belajar bertoriko ini kita tempuh. Disinilah fungsinya di dalam khidmat ilmiah. Kita mendengarkan khidmat ilmiah ini itu untuk menambah wawasan keilmuan kita. Sehingga semakin banyak mendengarkan khidmat ilmiah ditanamkan di dalam akal dan ruhani kita. Maka proses perjalanan ruhani kita akan semakin sempurna.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada di dalam susunan kata-kata ataupun apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Ini semata-mata saya menyampaikan daripada kalam pengarsa Abah. Ya. Alhamdulillah, saya mungkin dibisakan oleh pengarsa Abah untuk bisa berkomunikasi kalau pas saya pulang. Kayak kemarin ketika saya pulang dengan jamaah satu bis ketika manakib di hari Senin kemarin tanggal 29. Itu ya tanpa diduga-duga ketika baru sampai saya dipanggil langsung oleh pengersa gitu. Dipanggil langsung pengersa, kemudian saya sempat ngobrol berdua kurang lebih sekitar setengah jam lebih ya. Saya mendengarkan kalam-kalam beliau untuk bahan renungan saya. Jadi artinya alhamdulillah bersyukur kepada Allah setinggi surya sedalam sirna rasa. Saya bisa mendengarkan kalam-kalam itu langsung dari pengersa, bukan daripada yang lain-lainnya. Dan inilah yang sering saya sharing, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ikhwan akhwat, khususnya daripada ikhwan-ikhwan saya di Madrasah Raudhah Hikmah Rasa, Lampung Barat, Provinsi Lampung. Berkah semuanya, segalanya, berkah semuanya, segalanya selamanya. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam ridho Allah mencapai mahabbatullah. Tentunya di dalam bimbingan pengarsa Abah Awas. Bil barakah wal karamah aulia fi hadaz zaman. Pengarsa Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada ikhwan akhwat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.